Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kembali kami boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau Allah yang senantiasa menjaga melindungi kami. Hingga pagi hari ini pun Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami dan kami boleh datang kepadamu. Kami mau Tuhan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan suci kuduskan hamba-Mu, juga orang-orang yang mengikuti acara ini. Biar semuanya Tuhan layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang ada di dalam Amsal. Kitab Amsal yang ketiga, ayat yang ke-31, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Ya, pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Kata pertama dari Amsal 3 ayat 31 adalah kata jangan. Artinya ada sesuatu larangan, ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Di sini larangan itu adalah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Bapak Ibu, biasanya suatu hal yang membuat orang lain iri itu adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang enak-enak, hal-hal yang menyukakan diri kita, hal-hal yang sepertinya suatu kebahagiaan, kesuksesan. Itu membuat orang lain iri melihatnya. Tapi kenapa di ayat ini yang dilarang adalah iri kepada kelaliman? Lalu apa kelaliman itu sendiri? Kalau saya mencari dalam kamus, arti kata lalim atau biasa disebut juga dengan zalim adalah melakukan perbuatan yang tidak adil. Perbuatan tidak ada belas kasihan, perlakuan bengis, menyakiti, memeras, dan sejenisnya. Jadi menurut saya lalim itu sangat berlawanan dengan hukum kasih. Sudah sepantasnya kelaliman menjadi larangan bagi orang percaya. Bahkan harus menjadi musuh orang percaya. Kalau kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah percaya Kristus, harus memiliki gaya hidup kasih. Maka harusnya tidak ada kelaliman di antara kita. Tidak ada kekerasan, tidak ada kebencian, tidak ada semena-mena atau perkataan dan perbuatan yang menyakitkan. Nah, ini
sampai ada peringatan bahwa jangan iri kepada kelaliman. Berarti kelaliman itu sepertinya sesuatu hal yang menyenangkan, saudara. Mari kita lihat, saudara. Kita mau sama-sama membaca di dalam Mazmur 73. Saya akan baca Mazmur yang ke-73 dari ayat yang pertama. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah, di sini Mazmur Asaf dari Bani Asaf ya, bahwa Bani Asaf sedang menyampaikan apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat tentang kehidupan orang-orang lalim. Bahkan di sini Bani Asaf sempat berkata, baik sedikit lagi aku terpeleset, nyaris tergelincir dalam kelaliman, saudara. Ya, kita akan teruskan membaca di ayat yang ketiga sampai ayat-ayat berikutnya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka kekalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Itu saudara, dari ayat yang ke-7 dari Mazmur 73 sampai dengan ayat yang ke-9 itu gambaran bagaimana perbuatan-perbuatan lalim. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang fasik dan keadaan mereka. Seperti di ayat yang keempat itu mereka dikatakan bahwa mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini sebetulnya bisa sebagai suatu figuratif ya, bahwa mereka itu seolah-olah hidupnya sehat, gemuk, artinya mereka sepertinya tidak ada kekurangan apapun. Mereka sepertinya semuanya ada terpenuhi. Itulah di ayat yang ketiga sampai 9 itu gambaran daripada kefasikan, kelaliman yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Nah, saudara hati-hati. Kenapa tadi di Amsal 3 ayat 31 dipesankan supaya jangan kamu iri hati? Karena tadi saudara, sepertinya orang yang melakukan kelaliman tapi malah hidupnya enak, menyenangkan. Hati-hati saudara. Mazmur 73 ayat 10 berkata, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Luar biasa saudara, bahwa kelaliman yang dilakukan mereka akhirnya sepertinya hidup mereka diberkati secara jasmani. Ini menjadi kecemburuan orang-orang. Ini bisa menjadi iri hati orang-orang, ingin melakukan yang sama. Karena apa? Melihat kemujuran mereka. Jadi para lalim ini banyak followernya saudara. Banyak pengikutnya. Dikatakan tadi, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ini gambaran saudara. Hidup mereka yang lalim itu, tapi hidup mereka sepertinya diberkati. Secara jasmani, secara duniawi mereka. Ya, bahkan dengan kecongkakannya mereka akan berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ini saudara, karena mereka sudah tidak punya kasih. Jangan lagi kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia mereka nggak punya. Mereka jahat, mereka bengis.
Jadi banyak orang tergiur untuk melakukan kelaliman. Karena mereka melihat sepertinya mereka diberkati. Sedangkan kadang kita membandingkan, kita bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, aku sudah mulai belajar setia, aku sudah mulai belajar melayani, aku sudah mulai belajar taat. Tapi kok hidupku kalah sama mereka yang tidak pernah beribadah, yang melakukan kejahatan. Saudara, kalau kita melihat koruptor, luar biasa saudara. Mereka hidup dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Mereka punya rumah bagus-bagus, punya apartemen di mana-mana, punya tanah di mana-mana, punya usaha di mana-mana. Saudara, kita yang setia, yang melakukan kebenaran, sepertinya menjadi iri. Namun kita harus ingat tadi ya, ayat pertama yang menjadi ayat nats kita pagi hari ini, yaitu jangan iri kepada kelaliman. Saudara, karena sesungguhnya kalau Tuhan izinkan kita ada dalam kehidupan yang segalanya serba terbatasi, belajar mencukupkan diri. Sesungguhnya Tuhan izinkan semua itu. Mungkin kita bisa mengatakan itu sebagai penderitaan. Saya tidak bisa leluasa seperti orang lain. Saya sepertinya menderita karena harus hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sesungguhnya saudara, kita sedang dalam proses dimurnikan. Melalui penderitaan itu, proses pemurnian sedang terjadi. Supaya apa? Kita dimurnikan, supaya kita keluar sebagai emas yang murni. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Kalau kita mau baca Ayub pasal 23 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-10. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu, Ayub ini sedang ngomong, saya ini dalam keluh kesah karena penderitaan. Sepertinya aku sedang melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Tangan Tuhan sedang menekan aku, sehingga aku mengadu. Saudara tahu siapakah Ayub? Dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki dari Uz. Ayub namanya saudara. Hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi dia harus mengalami hal seperti ini. Dia harus menderita dalam penderitaannya. Hartanya habis, anak-anaknya diambil sama Tuhan. Dan bahkan tubuhnya sendiri penuh dengan borok. Istrinya mulai memusuhi, menghujat. Saudara, rasanya penderitaan Ayub begitu luar biasa. Tapi Ayub bisa berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mari belajar dari kehidupan Ayub, saudara. Dia saleh, dia jujur, dia taat kepada Allah. Dia menjauhi kejahatan. Artinya dia tidak menjalani apa yang disebut kelaliman. Dia tidak mengenal lalim. Dia hidup takut akan Tuhan. Tapi dia masuk dalam penderitaan. Sedangkan orang yang lalim seperti dalam Mazmur 73 tadi, di mana Asaf menyaksikan bahwa mereka melakukan kelaliman, tapi hidupnya sepertinya mujur diberkati. Tapi kita ingat bahwa Ia tahu jalan hidup kita. Ia menguji kita supaya kita timbul seperti emas. Haleluya. Jadi pagi hari ini saudara, kita mendengar firman Tuhan yang memberi pelajaran kepada kita. Tidak usah kita iri hati kepada kelaliman. Karena ujung-ujungnya dikatakan mereka sedang menuju kepada kehancuran. Di ayat yang ke-18 tadi di Mazmur 73, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi Bapak Ibu, mari kita tidak
mau kita jatuh dan hancur, tapi kita mau seperti Ayub, kita akan keluar seperti emas yang mahal harganya. Beruntung Asaf, Bani Asaf tadi, dia tidak terseret walaupun hatinya sempat cemburu, tapi dia langsung mencari Tuhan. Dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, artinya dia bersekutu, dia mendekatkan diri kepada Tuhan supaya apa? Mata rohaninya bisa melihat yang benar dari Tuhan, bukan melihat hal-hal yang duniawi. Jadi beruntung Asaf tidak terpeleset dan jatuh atau hancur. Tapi Asaf berkata di awal, dia bilang, nyaris kakiku terpeleset jatuh. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita belajar saudara dengan Amsal 3 ayat 31. Jangan iri hati kepada kelaliman. Biar kita mengerti bahwa kelaliman ujungnya adalah kehancuran. Tetapi hidup taat kepada Tuhan, saleh jujur, hasilnya adalah emas yang timbul, barang yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan renungan pagi hari ini cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup doa pagi. Bapa di dalam surga, kami sudah dengar firman-Mu. Mengajar kami Tuhan, untuk kami tidak mengikuti jalan kelaliman. Kami tidak iri dengan apa yang orang-orang lakukan dengan kelaliman. Tapi kami mau belajar hidup taat, takut akan Engkau, saleh dan jujur seperti Ayub. Karena kami mau menjadi orang-orang yang keluar menjadi seperti emas yang murni, yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.